Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Liana Mitrasari, tentu saja di channel Popcorn Movie. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap ada dalam kesehatan ya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas film yang berjudul The Great Wall. Film ini merupakan film aksi fantasi hasil kerjasama Cina dan Hollywood yang disutradarai oleh Zhang Yimou dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, yaitu si cantik Xing Tian, Matt Damon, Andy Lau, dan juga Zhang Hanyu, dan dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini mengangkat salah satu cerita mitos yang terjadi ribuan tahun lalu setelah tembok besar Cina terbangun. Walaupun sebenarnya digunakan untuk menangkal serangan musuh yang berwujud manusia agar tidak masuk ke kota yang dihuni oleh kaisar. Tembok ini ternyata dibangun untuk menangkal monster mengerikan pemakan manusia. Makhluk apakah itu? Langsung saja ke alur ceritanya. Mari cus! Film ini diawali di abad pertengahan. Terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang ngibrit karena tengah dikejar oleh sekelompok suku Bugis. Akan tetapi, mereka bisa lolos dari kejaran suku Bugis dengan cara mengelabuinya dengan melepaskan kuda ke arah berlawanan. Akhirnya, mereka pun selamat. Ternyata anggota mereka sudah terbunuh sebanyak 21 orang. Dan mereka juga sudah melakukan perjalanan kurang lebih 6 bulan lamanya dengan mengendarai kuda. Mereka harus tetap pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang tengah mereka cari. Sebenarnya, apa yang mereka cari? Entahlah, nanti kita akan tahu di tengah-tengah film. Di suatu malam, mereka menyalakan api unggun dan bermaksud untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu menyerang mereka dan semua orang tewas diobrak-abrik oleh makhluk misterius tersebut. Hanya tersisa 2 orang saja. Mereka bernama William dan Tovar. Mereka berdua mencoba melawan makhluk tersebut dan berhasil membunuhnya dengan memotong salah satu lengannya. Lalu potongan tangan makhluk tersebut mereka bawa sambil mencari tahu makhluk apa yang telah menyerang mereka. Di hari berikutnya, perjalanan mereka dilanjutkan kembali. Tetapi, lagi-lagi mereka dikejar suku Bugis. Karena pengejaran itu, mereka tidak sadar sudah sampai di depan tembok besar Cina yang dijaga oleh sekelompok pasukan. Pasukan itu adalah pasukan Orde Tanpa Nama. William dan Tovar terkepung. Lalu mereka menjadi tawanan pasukan tersebut. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke dalam tembok besar Cina dengan tangannya yang terikat. Tetapi mereka memberitahu bahwa mereka membawa potongan tangan makhluk misterius yang mereka bunuh. Lalu Komandan Lin bertanya, "Di mana kalian menemukan makhluk tersebut?" William pun mengatakan, "Kami membunuhnya di daerah pegunungan sekitar 2 hari yang lalu." Ternyata pasukan Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik dari makhluk mengerikan tersebut. Dan mereka juga tidak percaya bahwa William membunuhnya seorang diri. Komandan Lin mengusulkan agar mereka berdua segera dieksekusi. Tetapi ditolak oleh Wang yang seorang ahli strategi agar mereka tetap hidup. Siapa tahu mereka akan memberikan informasi yang berguna. William pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dan makhluk apa yang telah mereka bunuh? Wang pun menjelaskan bahwa makhluk tersebut bernama Tao Tei. Orde Tanpa Nama memperkirakan bahwa Tao Tei akan menyerang 9 hari lagi. Tetapi ini jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Karena informasi dari William sangat penting, mereka tidak akan membunuh William dan Tovar. Mereka hanya menjadikan William dan Tovar seorang tahanan. Pemimpin Orde Tanpa Nama yaitu Jenderal Shao mengatakan sudah 60 tahun mereka mempersiapkan pasukan ini. Dan hari ini peperangan pun akan segera dimulai. Di sana banyak sekali pasukan dan tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang mereka. Hitam adalah pasukan darat, merah archer atau pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Terlihat di raut wajah pasukan, mereka sangat tegang dan gugup yang sebentar lagi akan melawan Tao Tei. Di tengah keheningan tiba-tiba terdengar suara aneh.
Ya, itu adalah segerombolan Taotai yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan jutaan Taotai yang sedang mendekati tembok besar Cina. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Anak panah dan bola api pun berterbangan. Salah satu kelemahan Taotai adalah jika matanya kecolok atau tertusuk, makhluk itu pun akan mati. Taotai sudah merangsek mendekati tembok. Mereka mengantri dan berbaris mencoba untuk membobol tembok. Tetapi pasukan berani mati beraksi. Banyak di antara pasukan itu yang telah gugur. Diketahui Taotai memiliki seekor ratu yang dijaga ketat oleh pasukan elit Taotai. Sang ratu inilah yang memerintahkan Taotai. Terlihat beberapa ekor Taotai telah berhasil menaiki tembok. Di saat itu William dan Tovar masih dalam keadaan terikat di pojokan. Untung saja mereka dilepaskan oleh Balar. Dan William pun langsung membantu pasukan yang lagi pak-pikpuk diserang Taotai. Tiga Taotai pun berhasil dibunuh oleh William dengan menggunakan tombak dan panah. Ratu yang sangat pintar sudah mengetahui situasi dan kondisi di atas tembok. Kemudian menarik mundur semua pasukan Taotai. Bahkan yang sudah mati pun dibawa oleh pasukan Taotai. Jadi tidak ada Taotai yang tersisa di area tembok besar Cina. Kembali ke William. Kelincahan dan keahlian William dalam membunuh dipuji oleh Jenderal Shaw. Dan mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat. Seorang pasukan jarak dekat yang bernama Peng berterima kasih kepada William karena dia sudah menyelamatkan hidupnya. Jenderal Shaw mengatakan bahwa Taotai sudah lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Ternyata tujuan William dan Tovar melakukan perjalanan adalah untuk mencari bubuk hitam. Bubuk hitam adalah bahan peledak yang bisa dijadikan senjata. Dan bubuk hitam juga senjata paling berbahaya di abad itu. Makanya, banyak orang yang mencari bubuk hitam tersebut. Begitu juga dengan Balar. 25 tahun yang lalu ia juga dibayar untuk mencari bubuk hitam. Mereka akan segera pergi dan kembali untuk mendapatkan bayaran. William dan Tovar diundang untuk makan bersama oleh Jenderal Shaw. Mereka disambut meriah oleh Orde Tanpa Nama. Jenderal Shaw juga berpidato dan mengucapkan terima kasih atas keberanian membunuh Taotai. Dan terkesan dengan kemampuan berpanah William. Lalu Jenderal Shaw ingin melihat kembali kemampuan memanahnya. William pun unjuk gigi. Sombong juga nih si William. Setelah makan, William diajak oleh Lin ke pos pasukan biru. Ia pun mengajarkan bagaimana pasukan biru beraksi. Lalu menjelaskan tujuan pertempuran pasukan Orde Tanpa Nama, yaitu adalah untuk kepercayaan, bukan untuk uang atau makanan. Berbanding terbalik dengan William yang bertarung hanya untuk uang dan makanan. Lin juga menyarankan William untuk belajar mempercayai sesuatu. Tetapi William menjawab, "Aku bisa hidup sampai hari ini karena tidak percaya kepada siapapun." Balar bilang mereka harus tetap merahasiakan tujuan mereka demi keselamatan dan meminta mereka untuk menemuinya nanti malam. Singkat waktu, malam pun gelap. Balar menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dan Balar juga mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam lalu kabur dari sana. Tepat ketika serangan terjadi saat Satpam Orde Tanpa Nama meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil William dan Tovar, lalu memberitahu mereka bahwa batu magnet yang dibawa William akan berguna untuk pertempuran. Ternyata asal-usul Taotai adalah makhluk tersebut berasal dari meteorit yang menghantam Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat semua daratan Cina menderita. Dan Taotai akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia yang serakah. Taotai akan memangsa apapun dan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Taotai berhasil masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia sudah tidak akan tertolong lagi. Di waktu bersamaan, menara bagian barat diserang Taotai.
Jenderal Shaw dan Komandan Lin pun menyiapkan pasukannya untuk segera bertempur. Tetapi Tao Tei sangat cerdas dan pasukan mereka pun berhasil dikecoh oleh Tao Tei. Bukan hanya ada satu Tao Tei, tetapi ada dua Tao Tei yang datang dari arah belakang mereka, lalu menyerang mereka. Tetapi malangnya Jenderal Shaw terkena gigitan makhluk tersebut. Di saat Jenderal Shaw sekarat, ia mempercayakan dan menunjuk Komandan Lin untuk menjadi jenderal baru, menggantikan dirinya. Jenderal Shaw pun akhirnya tewas, lalu pasukan Orde Tanpa Nama pun memberikan upacara penghormatan terakhir dengan menerbangkan puluhan, ratusan, bahkan jutaan lampion ke udara. Singkat cerita, ada seorang utusan dari ibu kota yang bernama Sen. Lelaki itu membawa catatan sejarah perang yang berusia ratusan tahun. Di catatan tersebut tertulis bahwasannya banyak Tao Tei berhasil dibunuh itu karena batu magnet, persis seperti batu yang dibawa oleh William. Ternyata magnet itu bisa membuat Tao Tei menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. Dan William memiliki rencana untuk membuktikan kebenaran batu magnet tersebut yang bisa membuat Tao Tei menjadi teler. William akan menangkap Tao Tei dengan metode seperti menangkap seekor paus menggunakan kail tombak. Tetapi Tofar rekannya tidak setuju kalau William membantu Orde Tanpa Nama, karena tujuan mereka hanyalah mengambil bubuk hitam. Dan di tempat lain, Wang sedang membuat bius dan mengoleskannya pada kail tombak. Perburuan pun akan segera dimulai. Dalam keadaan tembok besar Cina diselimuti awan tebal, tiba-tiba satu ekor Tao Tei menyerang prajurit dan diikuti ribuan Tao Tei lain yang merangsek naik ke tembok Cina. Berpindah ke Tofar dan Balar. Mereka bersiap untuk kabur dengan membawa bubuk hitam. Tetapi Tofar tidak bisa pergi tanpa William. Sedangkan William tengah bingung antara kabur atau membantu pasukan Orde Tanpa Nama. Kail tombak sudah ditembakkan. Beberapa Tao Tei pun berhasil ditusuk. Tetapi kawanan Tao Tei sangat pintar, mereka membantu melepaskan tombak tersebut. Tetapi ada satu Tao Tei yang berhasil kabur, dan William pun datang untuk membantu. Mereka menarik ulur tali sampai obat biusnya dapat bereaksi. Cincin api yang ditembakkan untuk mengusir Tao Tei supaya tidak bisa menyelamatkan Tao Tei yang tertangkap. Karena kail yang lepas, William pun terpaksa harus turun untuk langsung menangkap Tao Tei. Tetapi beberapa Tao Tei berhasil menembus cincin api. Ketika William akan diterkam Tao Tei, Topar pun datang untuk menyelamatkannya. Dari atas tembok, Lin menembakkan bubuk hitam untuk membantu William. Akibat ledakan bubuk hitam, William tidak sadarkan diri. Setelah itu, pasukan pun datang untuk menyelamatkan Tofar dan William. Satu Tao Tei berhasil ditangkap lalu dikurung di sebuah kandang besi. Di saat bersamaan, Lin pun mengatakan kepada William, ia menyerang Tao Tei tadi dengan bubuk hitam. Dan mereka disuruh melupakan bubuk hitam karena banyak orang yang mengincar bubuk hitam tersebut. Dan memang itulah tujuan awal William and the gang. Shaw pun mencoba mendekatkan batu magnet pada seekor Tao Tei. Dan benar saja, Tao Tei tersebut langsung lesu tak berdaya. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada seekor Tao Tei yang tertangkap, maka harus segera dikirim ke ibu kota dan Tao Tei pun dibawa menuju ibu kota. Di ruangan lain, Tofar dan William sedang berdebat. Tofar memaki William bahwa dia hanya seorang pencuri, pembunuh, dan pembohong. Jadi, jangan sok-sokan menjadi pahlawan kesiangan. Perkataan Topar membuat William marah dan meninggalkan Topar. Di luar tembok, terlihat ada pergerakan Tao Tei. Pasukan pun langsung dikerahkan. Topar yang sudah tidak peduli dengan William memutuskan membawa bubuk hitam dan melarikan diri dengan Balar. Mereka membobol gudang untuk mengambil bubuk hitam. Tetapi aksi mereka diketahui oleh William. Dan William mengingatkan bahwa perbuatan mereka hanyalah keserakahan semata. Dan William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Tetapi Tofar tidak peduli dan malah menjatuhkan sesuatu kepada William. Hingga William tak sadarkan diri dan Balar meninggalkan tempat tersebut.
Di lain tempat ternyata serangan Tao Te hanyalah sebuah pengalihan di saat sebagian Tao Te menyerang. Tao Te yang lain menggali lubang agar bisa membobol tembok besar Cina. Pasukan Oda tanpa nama harus sampai ke ibu kota sebelum kawanan Tao Te menyerang ibu kota. Jika mereka pergi ke ibu kota dengan menaiki kuda, mereka tidak akan sempat menghentikan Tao Te. Akhirnya, Oda tanpa nama mempunyai ide untuk menggunakan balon udara agar lebih cepat sampai ke ibu kota. Meskipun cara ini sangat beresiko dan mereka belum pernah mencobanya sebelumnya. Rombongan Shen yang membawa Tao Te sudah sampai ke ibu kota dan menyerahkan Tao Te kepada kaisar yang ternyata sang kaisar masih unyu-unyu. Lin menuduh William bahwa William sudah berkhianat dan mengetahui maksud mereka bertiga yang bermaksud mencuri bubuk hitam. Tetapi William membantahnya. Bahkan William berusaha menghentikan Tofar dan Balar. Feng bersaksi bahwa William tidak akan melakukan pencurian karena Feng melihat persis kejadian tersebut. Bahkan William memang menghentikan Tofar dan Balar. Meskipun begitu, Lin meminta bahwasannya William harus tetap dikurung dan menugaskan pasukan untuk menangkap Tofar dan Balar. Di tengah perjalanan, Tofar dan Balar tersesat. Balar meminta Tofar pergi ke puncak bukit untuk mencari jalan yang benar. Tetapi setelah berada di puncak bukit, Balar melarikan diri dengan membawa kuda dan bubuk hitamnya. Di waktu yang sama, balon-balon raksasa yang mengangkut pasukan mulai berterbangan. Tidak sedikit pasukan yang jatuh karena tidak bisa mengendarai dan menyeimbangkan balon udara. Di penjara tembok, Feng membebaskan William. Lalu, Wang berbicara kepada William, "Kau boleh mengambil apapun yang kau mau, karena ternyata Tao Te sudah sampai di ibu kota." Tetapi William sudah berubah, terbesit ingin membantu mereka. Dan Feng juga memohon kepada Wang agar dirinya ikut bersama pasukan lain untuk berperang di ibu kota. Di kerajaan Cina, Shen yang memang nyanyawanan atau sok tahu mendemonstrasikan fungsi dari batu magnet tersebut. Lalu, tiba-tiba Tao Te pun terbangun dan memberitahu sinyal kepada sang ratu keberadaan Tao Te itu. Akhirnya jutaan Tao Te pun menuju ke Kaisaran Cina yang ada di ibu kota. Pindah ke Balar, ia yang terkepung dan tertangkap oleh suku Bugis. Karena suku Bugis tidak tahu apa yang dibawa Balar, mereka melemparkan bubuk hitam tersebut ke api unggun. Dan mereka pun pesta petasan dan mati seketika. Mamam tuh. Tafar yang mendengar ledakan itu lalu menghampiri sumber suara tersebut. Akhirnya, Tafar menguasai bubuk hitam tersebut. Tetapi, pasukan Oda tanpa nama berhasil menemukan Tofar dan membawanya ke tembok besar untuk mendapatkan hukuman karena sudah berani mencuri. Ibu kota sudah porak-poranda diserang oleh Tao Te. Di saat Lin bertarung dengan Tao Te, lalu ia pun terdesak. Untungnya, William sigap langsung menyelamatkan Lin. Yang cantik mah tahu nih. Tao Te tidak akan menyerang ketika sang ratu sedang makan. Dan jika ratu mati, semua pasukan Tao Te akan membeku karena tidak mendapatkan koneksi. Wang sang ahli strategi memiliki ide untuk memberi makanan Tao Te yang mereka kurung dan menempelkan bubuk hitam di badannya. Kemudian akan meledakkannya ketika ia kembali ke sang ratu. Di saat mereka ada di dalam terowongan, Peng yang mengawal mereka terkena cakaran dan mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Te yang berhasil masuk ke terowongan. William, Wang, dan Lin melepaskan Tao Te serta bubuk hitam di badannya, dan Tao Te pun pergi untuk menyetorkan makanannya ke sang ratu. Tao Te yang tahu keberadaan mereka bertiga lalu menerobos masuk ke menara untuk menyerang. Wang pun menyerahkan batu magnetnya sebelum ia tewas diserang Tao Te. 2 kali bubuk hitam ditembakkan William, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan elit Tao Te. Bubuk hitam tinggal 1 lagi, itu artinya kesempatan William hanya tinggal 1 kali untuk membunuh sang ratu. Kesempatan terakhir tidak disia-siakan William. William melemparkan batu magnetnya bersamaan dengan panah yang berisi bubuk hitam. Dan akhirnya Ratu Tao Te pun meledak dan semua pasukan Tao Te membeku karena tidak dapat sinyal dari sang ratu. Dan ibu kota pun selamat meskipun kerugian material begitu besar.
Setelah itu, William kembali ke tembok besar Cina untuk menemui temannya yang dikurung di sana. William melihat Topar dengan berkata, "Aku sudah membantu dan membunuh Ratu Taotai. Jadi, mereka memperbolehkan aku membawa bubuk hitam sebanyak yang aku mau, dan pasukan akan mengawalnya sampai tujuan." Tetapi sang jenderal memberi pilihan bahwa bubuk hitam atau menyelamatkan Topar. Dan tentu saja, William memilih sahabatnya. Lin pun mengucapkan salam perpisahan kepada William, dan William juga memberikan selamat kepada Lin karena telah menjadi jenderal di wilayah barat laut. Akhirnya, William dan Topar kembali pulang dengan dikawal pasukan Orde tanpa nama. Film pun mamat. Nah, itulah alur cerita film The Great Wall yang memaksa kita terus merasa tegang saat menontonnya akan keganasan si Taotai tersebut. Film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 5,9. Kalau performa sih setuju, kasih skor 5,9. Karena alur ceritanya mudah ditebak dan terkesan buru-buru. Kalau menurut kalian gimana guys? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya yang penting yaitu janganlah menjadi manusia yang serakah. Apalagi mengambil uang rakyat ya. Karena suatu saat nanti pasti akan ada balasannya. Sesuai dengan datangnya Taotai yang turun ke bumi untuk memberikan hukuman kepada Kaisar Cina yang serakah, yang membuat daratan Cina sengsara. Nah, untuk para pengambil hak orang lain, tunggulah balasannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.